Anda masih muda tapi udah ubanan? Tentu hal ini dapat membuat resah. Tapi timbul pertanyaan, apakah ini bisa dicegah? Jangan khawatir, kita akan membahasnya di segmen kali ini bersama Dr. Tari, spesialis kulit dan kelamin. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Tari, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo Dokter Ekles. Ya, apa kabar dok? Kabar baik. Dokter bagaimana kabarnya? Sehat selalu dong. Nah dokter, saya lihat nih rambut dokter cantiknya panjang dan sehat terawat nih kayaknya nih. Terima kasih. Nah, kenapa saya bilang rambut dok? Kita tematik hari ini adalah uban, rambut dan uban. Memang kan uban dokter menjadi hal yang alami ya, karena proses degeneratif ya. Betul, setuju ya dok? Setuju. Ya, tapi mungkin pemirsa ingin tahu apa sih penyebab terjadinya uban? Oke, jadi sebenarnya uban itu terbentuk secara alami saat kita mengalami penuaan. Saat mengalami penuaan dok, di sekitar folikel itu sel-sel yang mengandung pigmen itu memang jumlahnya berkurang. Dan makin lama makin habis sehingga akhirnya tidak dapat mewarnai rambut kembali. Itu yang terjadi secara alami. Secara alami ya. Jadi memang ternyata di rambut itu ada sel pewarna rambut atau pigmen ya? Iya betul, sel pigmen. Ternyata semakin tua semakin berkurang. Semakin berkurang jumlahnya, betul. Itu yang terjadi rambut putih ya atau rambut uban ya? Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan atau mungkin sebagian masyarakat tuh mengalami hal ini dokter. Kadang-kadang tuh masih muda, loh kok udah ubanan ya? Gitu. Itu apa yang terjadi dokter? Yang pertama itu nomor satu adalah penyebabnya genetik. Jadi memang ada orang-orang yang lebih mudah kehilangan sel berpigmen tersebut. Tetapi tentunya banyak faktor lainnya dok, mulai dari penyakit ataupun faktor dari produk-produk yang digunakan di kulit kepala. Oke. Jadi ternyata ada faktor genetik juga? Betul. Biar masih muda, tetap ubanan, ada faktor genetik ya? Iya. Nah, kalau yang faktor yang di luar tadi dokter, penyebabnya? Penyebabnya ada yang lain, misalnya ada produk-produk yang digunakan dan terlalu keras sehingga mengiritasi kulit kepala, sehingga merusak sel pigmen tersebut, sehingga akhirnya sel pigmen tersebut rusak dan tidak dapat mewarnai rambut kembali. Oke. Itu salah satunya. Yang lainnya misalnya penyakit autoimun dok. Jadi penyakit autoimun itu misalnya seperti pada piebaldism atau vitiligo, dia terserang oleh sel imunnya. Jadi sel yang mengandung pigmen tersebut hancur karena kekebalan tubuh sendiri dan akhirnya kehilangan warna rambutnya. Jadi bahan-bahan apa saja mungkin yang kita harus waspadai di rumah? Apalagi mungkin orang-orang tertentu yang memang keturunan beruban ya? Seperti bahan apa? Betul, beberapa bahan-bahan yang ada di perawatan rambut yang sering kita gunakan, misalnya pada sampo itu yang mengandung deterjen, misalnya SLS atau sesuatu yang diakhiri dengan sulfate. Yang lainnya misalnya yang sering digunakan pada produk kecantikan rambut, misalnya pada wax rambut atau minyak rambut yang mengandung yang mengandung alkohol ataupun logam-logam berat. Bila digunakan terus-menerus akan terakumulasi dan akhirnya akan membuat sel pigmennya itu menjadi cepat rusak. Oke. Jadi memang bijaklah kita dalam memilih apa yang kita pakai di rambut ya. Betul. Pilihlah yang menyehatkan ya dokter ya. Sekarang ada fakta mitos yang sering ditanyakan masyarakat soal uban nih. Nah ini yang pertama ini sering ditanyakan. Katanya sering keramas dapat menyebabkan lebih mempercepat timbul uban. Fakta atau mitos? Sering keramas menyebabkan uban lebih ke arah mitos. Kenapa dok? Tetapi sebenarnya mungkin ada hubungannya walaupun secara tidak langsung. Bila kita sering menggunakan sampo yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk sel pigmen pada rambut dan digunakan terus-menerus, tentunya akan ada efek toksik pada sel pigmen tersebut. Jadi kalau secara langsung keramas malah sebenarnya akan membuat kulit kepala lebih bersih dan lebih sehat. Katanya sering terpapar sinar matahari lebih mempercepat timbulnya uban. Fakta atau mitos? Fakta. Karena ternyata sinar UV itu memang memiliki efek yang tidak baik untuk seluruh sel ya, termasuk sel kulit, termasuk sel pigmen di rambut. Tetapi memang secara umum sel folikel rambut itu kan terlindung oleh batang rambut, jadi tidak langsung terpajan oleh sinar UV, sehingga mungkin akan lebih berisiko pada orang yang mungkin rambutnya dipotong pendek sekali atau mungkin cenderung dihabiskan rambutnya ya dibotak. Mungkin salah satunya harus pakai pelindung kepala ya? Betul. Pakai topi atau payung. Pakai payung. Betul. Setuju banget. Nah ini ada lagi dok, fakta mitos mengenai uban. Katanya sering stres atau banyak pikiran lebih mempercepat tumbuhnya uban. Fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi hingga saat ini hubungan langsung antara stres dan uban itu masih sangat sedikit sekali dan belum terbukti. Hubungannya dengan kerontokan rambut memang sedikit
ada buktinya, tetapi juga tidak kuat. Tetapi untuk hubungan dengan uban atau bahasa kedokterannya kanitis itu belum ada. Oke, berarti Anda tidak harus ini ya, tidak boleh stres atau harus stres setiap hari ya. Lebih bagus menghindari stres ya, supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, ini faktor mitos selanjutnya dokter. Katanya sering mewarnai rambut dapat mempercepat tumbuhnya uban. Ya, diwarnai rambut putih ya? Warna putih ya uban ya? Iya, betul. Nggak, kalau pewarna yang lain dokter gimana? Warna lain selain putih ya dok? Ya, fakta atau mitos dok? Jadi jawabannya adalah fakta. Tetapi perlu diingat juga untuk mewarnai rambut ini juga ada tips and triknya supaya tidak mempermudah terjadinya uban. Misalnya hindari bleaching sebelum pewarnaan atau gunakan cat rambut tanpa harus sampai ke ujung rambut hingga ke akar rambutnya. Dengan melakukan hal tersebut, maka efek buruk dari pewarnaan rambut untuk mempercepat terjadinya uban akan lebih berkurang. Gitu. Oke. Jadi pun kita harus bijak memilih dan menggunakan pewarna ini ya? Iya. Ya, jangan sampai langsung di aplikasi tanpa tahu. Sampai ke kulit kepala dan digunakan bleaching terus-menerus. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Oke, Dokter Tari, ini terakhir nih tips bagi masyarakat bagaimana mencegah tumbuhnya uban, apalagi yang masih muda nih. Gitu. Oke, jadi tipsnya untuk yang sudah tumbuh uban di usia muda, nomor 1 adalah selalu melakukan perawatan rambut dengan baik dan benar. Ya. Misalnya yang pertama, harus gunakan sampo yang minimal deterjen atau kalau bisa tidak ada deterjennya sama sekali. Yang kedua, gunakan air mandi yang jangan terlalu panas, karena itu panas juga akan lebih merusak akar rambut. Setuju. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu langsung dikeringkan setelah mencuci rambut dan jangan terlalu keras digosok atau menggunakan hair dryer dengan suhu yang terlalu panas. Setuju banget dokter, tapi tadi dokter bilang kan menggunakan hair dryer, pengering, atau mungkin catokan ya. Nah, itu bisa menyebabkan rambut uban nggak dok? Nah, jadi sebenarnya bisa. Apalagi bila penggunaannya terlalu sering, misalnya setiap hari, dan penggunanya terlalu dekat dengan folikel atau akar rambut. Jadi suhu panasnya itu akan terlalu berlebihan sehingga bisa merusak sel-sel di dalam folikel rambut tersebut. Jadi tipsnya otomatis gimana dokter? Jadi tipsnya gunakanlah dengan suhu yang sedingin mungkin karena biasanya bisa diatur. Kemudian jangan terlalu dekat dengan akar rambut atau kulit kepala dok. Jadi dengan cara tersebut kita bisa mengurangi risiko kerontokan atau rambut beruban. Jadi penggunaan dryer kan ini daily kita lakukan. Otomatis disarankan suhu yang jangan terlalu panas. Betul. Dan yang catokan jangan sampai ke akar rambut. Betul. Rambut adalah mahkota, sepatutnya kita merawatnya. Oke, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Di segmen selanjutnya saya akan berbincang sehat dengan Dr. Wisman dari Wisnu Spesialis Penyakit Dalam setelah yang satu ini.